Geger geden, teman-teman, ada pihak yang lagi ketar-ketir nggak karuan nih. Sorotan tajam kembali tertuju pada Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Gebrakan beliau konon sukses bikin para oknum pejabat yang hobi main belakang jadi nggak bisa tidur nyenyak. Dikenal dengan gayanya yang tegas dan bernyali baja, Menkyu Purbaya kini menjelma menjadi simbol perjuangan rakyat untuk birokrasi yang lebih bersih. Emang nggak ada obat menteri kita ini. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel kebanggaan kita ini, Tiang Politik. Mengapa di negara kita, seorang pelanggar hukum anggaran masih bisa tersenyum lebar dan melambaikan tangan di depan kamera, meskipun sudah menggunakan pakaian oranye? Jawabannya sederhana, karena penjara tidak pernah membuat mereka takut selama harta kekayaan mereka di luar negeri masih aman untuk dinikmati anak cucu kelak. Hari ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit di mana transparansi data dianggap sebagai sebuah gangguan dan aturan yang jujur dituduh bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Sungguh sebuah narasi yang sangat jenius dari para penikmat anggaran. Mengapa pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset selalu berjalan lambat dan terkesan diulur-ulur waktu pembahasannya di meja parlemen? Perampasan aset dan pihak, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Apakah ada ketakutan kolektif yang disembunyikan? Kali ini, kita akan melihat bagaimana sistem pengelolaan uang negara kita sedang dipaksa untuk bersih dan mengapa perlawanan di belakang layar justru semakin masif. Tonton sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas ini mungkin akan membuat Anda melihat berita politik dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Kalau saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Teman-teman, sebelum kita membedah lebih dalam kemana larinya uang pajak kita, saya ingin meminta satu hal yang sangat krusial dari Anda yang sedang menonton video ini. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sekarang juga ke grup WhatsApp, keluarga, atau media sosial Anda. Mengapa? Karena setiap jempol dan dukungan yang Anda berikan hari ini bukan sekedar angka statistik di YouTube. Ini adalah sebuah gerakan. Ini adalah cara kita, rakyat kecil, untuk bersuara dan membangun benteng pertahanan bersama. Ketika kita bersatu, ruang gerak bagi para oknum mafia anggaran dan pejabat korup yang gemar menumpuk kekayaan di atas keringat rakyat akan semakin sempit. Mereka sangat menyukai jika rakyatnya diam dan tidak peduli, karena di dalam keheningan itulah uang negara bisa menguap dengan tenang. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur sudah mulai cerdas dan siap mengawal setiap rupiah uang negara. Sekarang silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menonton video ini. Mari kita penuhi kolom komentar untuk memperlihatkan kepada mereka di atas sana bahwa dari wilayah manapun kita berasal, suara kita sama. Kita menuntut transparansi. Sudah siap? Tonton video ini sampai detik terakhir tanpa dilewati, dan mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, ayo kita sebagai rakyat harus kompak. Jangan mau diadu domba dan dukung penuh pejabat yang jujur, yang tulus bekerja untuk kita. Solusi agar Indonesia bebas dari koruptor hanya RUU Perampasan Aset. Inilah jalan satu-satunya agar koruptor tobat dan uang curian mereka kembali ke rakyat. Teman-teman, ayo kita simak lagi. Mari kita bedah sebuah fakta yang cukup menggelitik akal sehat kita semua. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, termasuk cadangan minyak mentah yang tersimpan di perut buminya. Namun, sebuah ironi besar terjadi di depan mata kita. Kita justru menjadi salah satu negara yang gemar sekali mengimpor bahan bakar minyak atau BBM dari luar negeri. Logika sederhananya sangat membingungkan orang awam.
Mengapa kita harus terus-menerus membeli produk jadi dari negara lain dengan harga yang fluktuatif, padahal bahan bakunya ada di tanah air kita sendiri? Persoalan utama ternyata berakar pada infrastruktur pengolahan kita yang jalan di tempat. Beberapa waktu lalu, manajemen pengelola energi nasional sempat mendapat sorotan tajam dari Kementerian Keuangan. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelek saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Ada rencana besar yang sudah digembar-gemborkan sejak lama mengenai pembangunan 7 kilang minyak baru. Rencana ini digadang-gadang akan menjadi solusi agar Indonesia bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Hingga detik ini, wujud dari ke-7 kilang baru tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bukannya membangun fasilitas baru yang modern, pengelola justru terkesan memaksa kilang-kilang lama yang sudah berumur untuk terus bekerja lembur, yang pada beberapa kasus justru memicu resiko teknis yang fatal. Ketika ditanya mengenai mandeknya proyek strategis ini, alasan klasik yang sering muncul adalah kekhawatiran akan terjadinya kelebihan kapasitas. Sebuah argumen yang sangat unik, mengingat kita setiap hari masih harus mengantri dan membayar mahal untuk mengisi BBM akibat pasokan yang seringkali tidak stabil. Tampaknya jalur impor ini sudah terlanjur menjadi zona nyaman yang sangat sulit untuk diusik. Mengurus izin impor, menyewa kapal tanker dan menjalankan kontrak kerjasama internasional dinilai jauh lebih praktis dan instan daripada harus bersusah payah membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Sayangnya, kenyamanan birokrasi ini harus dibayar mahal oleh rakyat kecil melalui anggaran subsidi yang membengkak. Melihat kondisi yang terus berlarut-larut ini, sebuah kebijakan radikal akhirnya diambil untuk mendisiplinkan tata kelola anggaran. Posisi tegas kini diterapkan, jika proyek kilang minyak masa depan tidak segera menunjukkan progres nyata di lapangan, maka aliran dana dan anggarannya akan langsung dipotong tanpa kompromi. Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menghentikan kebiasaan menimbun anggaran demi rencana-rencana yang hanya indah di atas kertas. Kita tidak boleh lagi membiarkan uang pajak masyarakat habis hanya untuk membiayai rapat-rapat koordinasi tanpa ada hasil konkret berupa bangunan fisik yang bermanfaat bagi kemandirian energi bangsa. Janji akan dibayar kontan. Presiden Prabowo tidak pernah main-main dengan ucapannya. Beliau memerintahkan Panglima Keuangan Menkyu Purbaya untuk mengacak-ngacak sarang para mafia. Lantas, apakah kalian setuju jika semua aset para oknum pejabat korup itu disita total dan dibagikan untuk seluruh rakyat Indonesia? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Setelah melihat bagaimana sektor hulu energi kita dipenuhi oleh proyek-proyek yang belum berwujud, mari kita turun ke dapur masyarakat untuk melihat kejanggalan yang tidak kalah menarik. Kita semua pasti akrab dengan tabung gas LPG berwarna hijau berukuran 3 kg, atau yang sering kita sebut sebagai gas melon. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tabung gas ini diproduksi dan disubsidi oleh negara menggunakan uang rakyat, dengan tujuan yang sangat mulia, membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu serta para pelaku usaha mikro di seluruh pelosok negeri. Di badan tabung tersebut, bahkan tertulis jelas sebuah kalimat penegas bahwa barang ini hanya untuk masyarakat miskin. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat kontradiktif. Kita tidak perlu menjadi seorang ahli ekonomi untuk menyadari adanya kebocoran yang luar biasa besar di sektor ini. Pergilah ke kawasan perumahan elit, restoran-restoran besar, atau tempat usaha skala menengah ke atas, dan kita akan dengan sangat mudah menemukan tabung melon hijau ini berjejer dengan rapi di sana. Gas subsidi yang hakikatnya merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan, justru ikut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara finansial sangat mampu. Akibat dari salah sasaran yang masif ini, anggaran negara yang bersumber dari pajak yang kita bayarkan harus menguap hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Sementara masyarakat kecil seringkali harus kesulitan mengantre dan berkeliling hanya untuk mendapatkan satu tabung gas demi bisa memasak. Lebih ironisnya lagi,
Ketika persoalan kebocoran anggaran subsidi puluhan triliun ini dibawa ke ruang terbuka dalam rapat formal bersama lembaga legislatif, masyarakat justru disuguhi oleh tontonan drama perdebatan yang cukup unik antar instansi pemerintah. Terjadi sebuah benturan data yang sangat nyata mengenai siapa sebenarnya yang berhak dan telah menerima subsidi tersebut. Di satu sisi, Kementerian Keuangan mendeteksi adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran yang besar di lapangan, sementara di sisi lain, ada kementerian teknis yang menangani sektor ini memberikan tanggapan yang terkesan menganggap remeh peran angka tersebut. Argumen yang muncul di permukaan adalah adanya kemungkinan perbedaan cara membaca data, atau bahkan dugaan bahwa data tersebut memang belum dibaca secara menyeluruh. Bagi kita sebagai orang awam, fenomena ini tentu terasa sangat ajaib sekaligus menggelitik akal sehat. Bagaimana mungkin nasib uang rakyat dalam skala triliunan rupiah digantungkan pada sebuah sistem pendataan yang dinilai belum matang, atau cara baca data yang berbeda-beda antar pejabat negara? Ketidakakuratan data ini bukanlah masalah administrasi yang sepele, melainkan pintu gerbang utama dari segala bentuk kebocoran anggaran yang sistemik. Di dalam kekacauan data itulah terletak ruang gelap yang sangat nyaman bagi para oknum tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi angka, mengalihkan pasokan subsidi ke pasar komersial, dan meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat kecil. Oleh karena itu, langkah tegas Kementerian Keuangan yang langsung menggandeng badan pengawas, seperti BPKP untuk turun melakukan audit lapangan secara langsung, adalah sebuah kebijakan yang wajib kita dukung penuh. Kita membutuhkan transparansi data yang mutlak. Melalui sistem pendataan yang rapi, berbasis digital, terintegrasi, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, ruang gerak bagi oknum penyaluran barang subsidi ilegal dapat ditutup secara permanen. Jika truk-truk besar milik perusahaan raksasa atau usaha komersial skala besar tidak bisa lagi mengakses pasokan gas melon ini, maka keadilan fiskal dapat ditegakkan, dan hak-hak masyarakat kecil dapat dikembalikan secara utuh tanpa ada yang dikurangi. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke sebuah kebiasaan lama yang sudah menahun di dalam lingkaran birokrasi kita, yaitu tradisi belanja di penghujung tahun. Bagi masyarakat awam, sistem ini mungkin terdengar sangat tidak biasa. Selama bertahun-tahun, banyak instansi atau kementerian yang memiliki kebiasaan menimbun anggaran di awal dan pertengahan tahun, lalu mendadak mengebut proses penyerapannya secara terburu-buru ketika memasuki bulan November dan Desember. Fenomena kejar tayang ini dilakukan demi satu tujuan formalitas, agar laporan pertanggungjawaban di akhir tahun terlihat rapi dan kuota anggaran dianggap habis terpakai. Dampak dari budaya kerja yang terburu-buru ini sangat merugikan kita semua sebagai pembayar pajak. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa proyek fasilitas publik, seperti perbaikan jalan raya, pembangunan jembatan, atau renovasi gedung sekolah, seringkali baru dikerjakan menjelang akhir tahun dan selesai secara kilat? Akibat dari perencanaan yang minim dan pengerjaan yang dikejar setoran ini, kualitas infrastruktur kita seringkali hancur lebur. Tidak jarang jalan yang baru diaspal 2 bulan sudah kembali berlubang, atau jembatan yang dibangun asal jadi sudah mengalami kerusakan sebelum sempat digunakan secara maksimal. Uang rakyat seolah-olah diposisikan hanya sebagai alat untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Guna memutus siklus buruk tersebut, sebuah kebijakan radikal yang sangat disiplin kini mulai diterapkan. Aturannya dibuat sangat ketat. Jika suatu lembaga terbukti tidak mampu menyerap dan menggunakan anggaran mereka secara efektif dan terencana hingga bulan Oktober, maka sisa dana yang mengendap akan ditarik kembali secara otomatis ke kas negara. Kebijakan ini tentu saja memicu kepanikan dan memunculkan berbagai reaksi di kalangan internal birokrasi. Ada pihak-pihak senior yang menyarankan agar aturan ini dilonggarkan dengan alasan fleksibilitas demi dinamika politik. Namun, dalam urusan uang rakyat, kedisiplinan fiskal tidak boleh dinegosiasikan. Anggaran negara bukan merupakan tabungan politik atau simpanan pribadi yang bisa digunakan sesuka hati tanpa pengawasan ketat. Kebijakan penarikan dana otomatis ini memaksa seluruh mesin birokrasi dari pusat hingga ke daerah untuk bekerja menggunakan perencanaan yang matang sejak awal tahun. Langkah pembenahan sistemik yang begitu ketat ini tentu saja tidak akan berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Di balik layar, tekanan dan perlawanan politik dari pihak-pihak yang merasa kenyamanannya terusik pasti akan menguat. Mereka yang terbiasa memanfaatkan celah dalam kelonggaran anggaran akan mencoba membangun opini di media massa bahwa aturan baru ini terlalu kaku dan dapat menghambat pertumbuhan. Disitulah letak pentingnya peran kita sebagai masyarakat sipil.
Kita tidak boleh lagi mudah terkecoh oleh bahasa-bahasa diplomatis yang halus namun berpotensi merugikan keuangan negara. Kita harus tetap cerdas dan menjaga fokus pengawasan kita pada pengelolaan anggaran. Selain mendukung kedisiplinan anggaran, salah satu agenda paling penting dan mendesak yang harus terus kita kawal bersama adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Kita semua tahu bahwa hukuman kurungan penjara saja seringkali tidak memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku penyelewengan anggaran. Mereka masih bisa tersenyum dan melambaikan tangan dengan tenang, karena mengetahui bahwa seluruh harta kekayaan hasil pelanggaran mereka masih aman tersimpan di luar negeri, siap untuk dinikmati kembali setelah masa hukuman selesai. Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, negara memiliki wewenang hukum yang kuat untuk langsung menyita dan memiskinkan para oknum tersebut dengan mencabut akar kekuatan finansial mereka hingga ke dasar. Melalui kombinasi antara disiplin anggaran yang ketat dan regulasi hukum yang tegas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah uang pajak yang kita kumpulkan dengan keringat benar-benar kembali untuk membangun Indonesia yang bersih, adil, dan makmur. Harapan baru kini sedang tumbuh di dada kita sebagai rakyat kecil. Di tengah riuh rendahnya panggung politik dan derasnya arus informasi di media sosial, kita sebagai pemilik sah kedaulatan negeri ini tentu tidak ingin sekadar menjadi penonton pasif. Kita menaruh harapan yang sangat besar agar para pemimpin yang saat ini duduk di kursi kekuasaan, baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dapat terus memegang teguh amanah yang telah diletakkan di pundak mereka. Menjadi seorang pemimpin bukanlah tentang seberapa tinggi panggung penghormatan yang didapatkan, melainkan tentang seberapa besar tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu berdoa dan berharap agar mereka senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk tetap lurus, jujur, dan menolak segala bentuk kompromi yang merugikan masa depan bangsa, demi membawa Indonesia melangkah mantap menuju status negara yang maju dan disegani di dunia. Namun, untuk mencapai visi besar Indonesia maju, kita harus jujur melihat tantangan nyata yang ada di depan mata. Saat ini, situasi sosial dan digital kita seringkali dipenuhi oleh polusi informasi, perbedaan pandangan yang tajam, hingga upaya-upaya dari oknum tertentu yang sengaja ingin memancing di air keruh. Disinilah kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa sedang diuji. Dalam situasi seperti ini, menjaga persatuan dan kesatuan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Kita sebagai masyarakat harus merapatkan barisan, bergandengan tangan, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang sengaja diciptakan untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Mengapa menjaga persatuan ini begitu krusial? Jawabannya sederhana, karena para pelaku penyelewengan anggaran, para mafia tanah, mafia hukum, dan oknum korup sangat menyukai jika rakyatnya sibuk bertengkar sendiri. Ketika fokus masyarakat terpecah oleh isu-isu sekunder atau polarisasi politik, maka pengawasan kita terhadap jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan uang negara akan buyar. Di saat itulah, mereka dapat dengan tenang kembali merampok hak-hak kita tanpa perlu takut diaudit atau diprotes. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah terbangun menjadi satu barisan yang solid, satu frekuensi, dan satu tekad yang bulat untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih. Kita boleh berbeda pendapat. Kita wajib mengkritik kebijakan yang keliru dengan logika dan data. Namun kita harus tetap bersatu dalam semangat menjaga keutuhan Ibu Pertiwi. Cita-cita utama dari kemerdekaan bangsa ini adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera, di mana keadilan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir elit yang berkuasa. Kesejahteraan tersebut hanya bisa dicapai jika uang negara yang ditarik dari tetes demi tetes keringat rakyat, mulai dari pajak buruh pabrik, pengemudi ojek online, hingga pedagang kecil di pinggir jalan, benar-benar dikembalikan untuk membangun fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan energi nasional. Sungguh sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa jika uang yang dikumpulkan dengan susah payah oleh rakyat kecil justru berakhir di rekening luar negeri para koruptor untuk membiayai gaya hidup mewah yang hedonis. Oleh sebab itu, sebagai wujud nyata dari keinginan melihat Indonesia bebas dari cengkeraman korupsi, kami sebagai rakyat kecil menuntut dengan sangat keras agar rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset dapat segera disahkan oleh lembaga legislatif secepat-cepatnya tanpa ditunda-tunda lagi. Kita semua telah menyaksikan dalam sejarah penegakan hukum di negeri ini, bahwa hukuman kurungan penjara saja tidak pernah cukup untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku korupsi. Banyak dari mereka yang masih bisa tersenyum lebar, melambaikan tangan dengan santai di depan kamera, bahkan tetap mengendalikan pengaruh mereka dari balik jeruji besi.
Mengapa? Karena mereka tahu bahwa seluruh harta kekayaan hasil jarahan mereka masih tersimpan dengan aman, siap untuk dinikmati kembali bersama keluarga dan kroni-kroninya begitu mereka menghirup udara bebas. Penjara fisik tidak membuat mereka gentar selama pondasi finansial, hasil kejahatan mereka tidak disentuh. Disinilah pentingnya RUU Perampasan Aset sebagai senjata pamungkas negara. Melalui regulasi yang tegas ini, negara memiliki kekuatan hukum yang sah untuk langsung menyita, merampas, dan mengembalikan seluruh aset yang didapatkan dari jalur yang tidak halal kepada kas negara, bahkan sebelum proses peradilan yang panjang selesai jika memenuhi syarat hukum tertentu. Dengan memiskinkan para pelaku penyelewengan secara sistemik, kita tidak hanya sekadar memberikan hukuman badan, melainkan mencabut akar kekuatan, pengaruh, dan logistik mereka sampai ke dasar-dasarnya. RUU Perampasan Aset adalah jaring baja yang paling ditakuti oleh komplotan mafia anggaran, mafia tanah, dan mafia hukum karena aturan ini mematikan roda bisnis haram mereka. Kami mengetuk pintu hati para pemimpin bangsa, utamanya para ketua umum partai politik yang memegang kendali arah legislasi di parlemen, untuk menyingkirkan sejenak ego kelompok dan kalkulasi politik elektoral jangka pendek. Tolong dengarkan jeritan dan harapan dari jutaan rakyat yang menginginkan keadilan. Jangan biarkan draft RUU Perampasan Aset ini terus menjadi tumpukan kertas yang berdebu di meja kerja DPR, hanya karena adanya ketakutan tersembunyi dari pihak-pihak tertentu yang merasa posisinya akan terancam. Jika para pemimpin benar-benar mencintai rakyatnya seperti yang selalu diteriakan dalam pidato-pidato kampanye yang manis, tunjukkanlah dengan tindakan nyata berupa pengesahan undang-undang ini. Perjalanan menuju Indonesia yang bersih, adil, makmur, dan bebas dari korupsi memang masih sangat panjang dan penuh dengan ranjau tekanan. Namun, selama para pemimpin kita tetap amanah memegang janji setianya kepada konstitusi, dan selama rakyatnya tetap bersatu kokoh menjaga solidaritas di tengah gejolak, kita optimis bahwa fajar kejayaan negeri ini akan segera terbit. Mari kita kawal bersama setiap langkah bersih pemerintah. Kita jadikan ruang digital sebagai senjata untuk menyuarakan transparansi, dan kita pastikan bahwa hukum di Indonesia tegak berdiri sebagai pelindung rakyat kecil, bukan sebagai alat pelindung bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial hitam. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih masih menyimak sejauh ini. Terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasannya, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, gunakan bahasa yang bijak, gunakan bahasa yang baik, tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Tapi sayang seribu sayang, kopinya sudah habis. Kopinya dihabisin sama teman-temanku ini teman-teman. Banyak penonton. Teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Langkah tegas yang diambil oleh Kementerian Keuangan dalam menertibkan anggaran negara merupakan sebuah angin segar yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Teman-teman, selama ini masalah terbesar bangsa kita bukan karena kekurangan uang atau sumber daya alam, melainkan karena buruknya tata kelola dan banyaknya kebocoran anggaran akibat ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi. Teman-teman, ketika pemerintah berani membongkar salah satu masalah mandeknya pembangunan kilang minyak, mengaudit sengkarut data subsidi gas LPG 3 kg hingga menghentikan kebiasaan kementerian yang menghamburkan anggaran di akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa uang pajak dari keringat rakyat ini benar-benar dijaga dengan ketat. Kebijakan ini teman-teman memaksa seluruh birokrasi untuk bekerja dengan jujur, dengan terencana, dan bertanggung jawab. Sudah tidak ada tempat untuk bermain-main. Semua pejabat harus bekerja tulus untuk rakyat. Kalau nggak mau, masih berani main-main, siap-siap disingkirkan, siap-siap dimiskinkan total. Teman-teman, namun perjuangan ini tidak akan berhasil tanpa adanya sistem hukum yang menjerakan. Oleh karena itu teman-teman, aspirasi masyarakat untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset
adalah hal yang sangat logis. Koruptor tidak akan pernah jera hanya dengan hukuman penjara, teman-teman. Mereka harus dimiskinkan agar akar kekuatan mereka tercabut dan aset milik negara bisa kembali ke tangan rakyat. Teman-teman, selaku kepala negara, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen politik yang luar biasa dengan memberikan dukungan penuh atau backup bagi penegak hukum yang disiplin dan diberikan anggaran yang lebih. Agar apa, teman-teman? Agar hukum di Indonesia bisa ditegakkan. Tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Teman-teman, tanpa adanya jaminan keamanan dan ketegasan dari Presiden sebagai Panglima tertinggi, mustahil para menteri di bawahnya memiliki keberanian untuk mengusik lahan basah yang selama ini dikuasai oleh para mafia. Presiden Prabowo telah membuktikan kepada kita semua bahwa kepentingan rakyat kecil berada di atas segalanya. Teman-teman, inilah presiden kita saat ini. Beliau sudah bekerja bersungguh-sungguh untuk rakyat. Beliau sudah merelakan jiwa raganya. Di umurnya yang sudah sepuh, beliau masih mau memikirkan bangsa dan negara. Oleh karena itu, teman-teman, jangan pernah membuli beliau. Jangan pernah menganggap beliau blunder terus. Beliau itu memiliki maksud yang mungkin belum kita pahami, teman-teman. Sebagai presiden, mesti beliau memiliki hal-hal info-info A1 yang belum tentu kita pahami. Teman-teman, selain itu, sebagai garda terdepan penjaga keuangan negara, Menkyu Purbaya layak disebut sebagai teknokrat sejati yang berintegritas tinggi. Keberanian beliau dalam berbicara frontal, beradu data demi transparansi, serta menerapkan aturan radikal seperti memotong anggaran kementerian yang tidak efektif adalah teladan moral yang sangat langka. Menkyu Purbaya telah menunjukkan bahwa jabatan bukan untuk mencari popularitas, melainkan alat untuk memaksa birokrasi untuk jujur kepada rakyat, teman-teman. Teman-teman, kita sebagai rakyat jangan hanya menjadi penonton. Kita harus juga berpartisipasi untuk negara yang lebih baik. Bukan hanya untuk kita, teman-teman, tapi untuk anak cucu kita. Karena apa, teman-teman? Karena seluruh harta yang dicuri oleh oknum-oknum ini adalah hak kita semua, hak untuk anak cucu kita nanti, teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tidak ada maksud apapun, tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Niat saya hanya ingin menggaungkan rasa persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, terima kasih. Saya admin dari Tiang Politik mengucapkan terima kasih. Saya juga mendoakan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, Tiang Politik, saya doakan mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan jodoh. Yang bagi yang belum punya jodoh, yang sudah punya jodoh, ya semoga langgeng, sakinah mawaddah warohmah. Dan saya juga doakan teman-teman, semoga yang belum punya keturunan memiliki keturunan. Semoga teman-teman yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka.